Bali, Pulau Seribu Pura sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia telah mampu menjadi magnet para wisatawan domestik maupun asing untuk tetap ingin kembali ke pulau cinta ini. Semua tidak terlepas dari konsennya pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster untuk tetap menguatkan adat dan budaya Bali sebagai landasan utama agar Bali tetap ajak dengan mengusung visi Nangun Satkerti Loke Bali. Tak hanya itu, peran serta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang telah bekerja keras untuk menciptakan reformasi birokrasi pemerintah yang profesional dan mampu melayani publik dengan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara dengan satu tujuan, yaitu mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, di mana penerapan reformasi birokrasi dilakukan melalui 8 area perubahan. Melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya bagi OPD yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Harus dijalankan dengan cepat, dengan cermat, dan sedapat mungkin itu tanpa menimbulkan komplain dari pihak manapun juga yang harus mendapat pelayanan yang baik. Area manajemen perubahan meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan reformasi birokrasi Pemprov Bali melalui arahan dari pimpinan dan pembinaan reformasi birokrasi yang intensif serta pembentukan agen perubahan, di mana tahun ini 39 perangkat daerah telah menyusun rencana aksi reformasi birokrasi dan melaksanakan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Area deregulasi kebijakan. Sistem pengendalian penyusunan peraturan Raperda dan Rapergub menjadi efektif, di mana dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah menerapkan SOP mengacu pada Permendagri nomor 120 tahun 2018. Area kelembagaan. Di tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali melakukan perampingan kelembagaan dengan paradigma tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Penataan kelembagaan dimaksud untuk meningkatkan akselerasi 5 program prioritas yang terluang dalam visi Nangun Satkerti Loke Bali. Agar kita betul-betul solid, bekerja dengan baik, bekerja dengan setulus-tulusnya, dengan disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Area manajemen SDM. Pemprov Bali berupaya melakukan perbaikan manajemen SDM melalui penerapan sistem merit. Aparatur diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong sekaligus penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 2020, BKD selaku leading sektor pengelolaan SDM Pemprov Bali telah dilengkapi dengan fasilitas assessment center yang berfungsi untuk mendapatkan profil aparatur yang mampu menjalankan fungsinya. Mulai tahun 2020 ini, penempatan pegawai, promosi pegawai sudah didasarkan pada sebuah hasil asesmen ini. Sehingga benar-benar setelah kita tempatkan, dia mampu menunjukkan kinerja. Kinerja seperti apa? Kinerja yang terukur. Terukurnya seperti apa? Terukur yang menjadi kebutuhan dan menjawab persoalan masyarakat. Kalau dia 7 ya 7, kalau dia 8 ya 8. Tidak mungkin nilai orang yang tadinya 7 dikatrol jadi 9 supaya dari ranking 3 menjadi ranking 1. Nggak benar, itu dosa. Area tata laksanaan. Reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Bali ditekankan pada transformasi digital. Dengan mengandalkan teknologi digital sebagai pilarnya, telah berdampak pada efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran.
penerapan e-office dan tanda tangan elektronik lebih efisien dan mampu memangkas anggaran ATK sebesar 30 hingga 50% dan konsumsi rapat sebesar 50%. Pandemi COVID-19 bukan lagi alasan untuk menghambat sistem birokrasi untuk tetap berjalan. Dengan adanya e-perizinan, masyarakat merasa sangat dimudahkan, tidak perlu lagi datang ke kantor. Cukup mengakses melalui aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, di mana saja, kapan saja, bisa dilakukan. Area pengawasan dalam rangka menindaklanjuti aduan dan laporan masyarakat yang cepat, sederhana, dan tuntas, Pemprov Bali sudah terhubung dan mengimplementasikan aplikasi S4N Lapor dengan leading sektor dari Inspektorat. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara leluasa menyampaikan setiap permasalahan di lingkungannya. Area akuntabilitas kinerja. Perbaikan sistem manajemen kinerja merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan saat ini. Penyusunan perjanjian kinerja sampai level individu telah dilakukan serta terukur secara berkala sehingga jelas kontribusi kinerja setiap pegawai. Agar program-program prioritas dapat tercapai secara maksimal, sudah dilakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIP-KD. Kalau ada nanti di luar itu yang janji-janji menawarkan, saya bisa lobby Pak Gubernur, saya bisa lobby Pak Sekda, saya bisa lobby Pak Wagub dengan janji-janji tertentu, dengan uang muka di depan, jangan percaya. Dan kalau ada di jajaran ini yang melakukan itu, laporkan cepat, akan langsung saya pecat. Area pelayanan publik. Untuk memastikan tercapainya kepuasan masyarakat sesuai dengan diharapkan Undang-Undang Pelayanan Publik, Pemprov Bali telah berinovasi dengan layanan Kami Datang Penglihatan Terang dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Itu tidak dibeda-bedakan, baik itu menggunakan BA secara langsung ataupun BPJS. Teknologi Relax Smile ini satu-satunya ada di Bali dan di Indonesia ada 4 mesin. Karena Rumah Sakit Mata Bali Mandara, saya bebas kacamata. Ada pula sistem pertanian terpadu. Dan tak ketinggalan pula terobosan melalui e-Samsat. Dengan Samsat Grab to Gelis Samba, 3 menit selesai. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dengan melakukan recoursing anggaran atau perubahan alokasi anggaran yang tentunya berpengaruh pada poin-poin penilaian dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Pemerintah Provinsi Bali telah menyikapi dengan strategi-strategi jitu, di antaranya kegiatan dengan menggunakan daring, pemakaian e-office dan TTE untuk surat menyurat, mendorong pemakaian aplikasi berbasis web dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, memakai sosial media sebagai sarana sosialisasi dan internalisasi, pemakaian Google Drive untuk berbagi data, dan pemakaian Google Form untuk penyebaran survei. Saat ini birokrasi pemerintah Provinsi Bali sedang bekerja dan terus bekerja untuk menguatkan reformasi birokrasi dan meningkatkan maturitas SAKIP. Mudah-mudahan melalui proses yang terus bergerak ini, maka birokrasi pemerintah Provinsi Bali menjadi semakin capable, semakin akuntabel, semakin bersih, semakin melayani, dan dipercaya oleh masyarakat. Sebagai langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, maka terbentuklah Quick Wins. Di tahun 2020 terdapat beberapa Quick Wins yang terimplementasi, yaitu e-office dan tanda tangan elektronik atau TTE, penerapan e-perizinan untuk layanan perizinan, pemanfaatan e-marketplace untuk pengadaan barang dan jasa, integrasi perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIP-KD,
pembuatan aplikasi berbasis web dalam penanganan COVID-19 untuk pendataan COVID-19, pendataan pelaku perjalanan dan Satgas Gotong Royong yang mengandalkan desa adat dan hanya ada di Bali. Selanjutnya, pantas bagi kita untuk bersama-sama mendukung reformasi birokrasi menuju Bali era baru dan Indonesia maju. Jayalah Indonesia!